Siklus penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Peraturan undang-undang tentang penanggulangan bencana terdapat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Siklus bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 meliputi 3 tahapan. Yang pertama ada pra-bencana, yaitu sebelum terjadinya bencana, di mana penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana, meliputi langkah-langkah pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan kewaspadaan. Siklus yang kedua adalah saat tanggap darurat atau saat bencana terjadi, meliputi langkah-langkah peringatan dini, penyelamatan, pengungsian, dan pencarian korban. Siklus yang ketiga adalah pasca bencana, yaitu setelah terjadinya bencana, di mana dilakukannya pelayanan, konsolidasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Adapun tahap-tahap yang telah disebutkan tadi memiliki kegiatan yang berbeda-beda dan khusus. Berikut uraian penjelasannya. Yang pertama, tahap pra-bencana. Terdapat kegiatan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Pada tahap pencegahan merupakan upaya-upaya yang bersifat preventif untuk mengurangi bahkan menghilangkan terjadinya bencana. Contoh tindakan yang dilakukan yaitu upaya reboisasi hutan gundul, melarang pembakaran hutan, melarang penduduk untuk membuat rumah di sisi sungai atau di bawah bukit rawan longsor, serta membuat peraturan daerah tentang larangan membuang sampah ke sungai. Berikutnya ada upaya mitigasi. Mitigasi merupakan upaya pengurangan atau meminimalisir dampak bencana yang akan timbul. Contoh tindakan mitigasi diantaranya membuat tanggul penahan banjir, penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan sosialisasi bencana di masyarakat, penetapan dan pelaksanaan peraturan, penghargaan, dan sanksi terkait hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, serta membuat bangunan tahan terhadap bencana tertentu. Berikutnya adalah kesiapsiagaan. Pada tahap ini, alam menunjukkan tanda atau sinyal bahwa bencana akan segera terjadi. Maka seluruh elemen terutama masyarakat perlu memiliki kesiapan dan selalu siaga untuk menghadapi bencana tersebut. Pada tahap ini, terdapat proses renkon atau rencana kontingensi. Kontingensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi. Rencana kontingensi berarti suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontingensi atau belum tentu tersebut. Suatu rencana kontingensi mungkin tidak diaktifkan jika keadaan yang diperkirakan tidak akan terjadi. Contoh tindakan kesiapsiagaan diantaranya pembuatan papan jalur evakuasi, menyusun pedoman pelaksanaan evakuasi, pembuatan sistem peringatan dini bencana seperti alarm, membuat tempat dan sarana evakuasi. Berlanjut pada siklus yang kedua yaitu tahap saat bencana. Meliputi tindakan tanggap darurat. Tahap tanggap darurat dilakukan saat kejadian bencana terjadi. Kegiatan pada tahap tanggap darurat berlaku pada semua jenis bencana, antara lain menyelamatkan diri dan orang terdekat, dan ingat, jangan panik. Untuk bisa menyelamatkan orang lain, Anda harus dalam kondisi selamat, lari atau menjauh dari pusat bencana dengan tidak perlu membawa barang-barang apapun.
lindungi diri dari benda-benda yang mungkin akan melukai diri. Pada siklus yang terakhir, yaitu tahap pasca bencana. Kegiatan pasca bencana merupakan upaya pemulihan kondisi fisik wilayah dan pemulihan mental psikis korban setelah terjadi bencana. Dalam tahap pasca bencana, dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Adapun tindakan dari rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut antara lain: yang pertama, bantuan darurat. Tindakan dari bantuan darurat seperti mendirikan pos komando bantuan, berkoordinasi dengan satuan koordinator pelaksana penanggulangan bencana dan pemberi bantuan yang lain, mendirikan tenda-tenda penampungan, dapur umum, pos kesehatan, dan pos koordinasi, mendistribusikan obat-obatan, bahan makanan, dan pakaian, mencari dan menempatkan para korban di tenda atau pos pengungsian, membantu petugas medis untuk pengobatan dan pengelompokan korban, mencari, mengevakuasi, dan makamkan korban meninggal. Yang kedua, inventarisasi kerusakan. Pada tahap ini, dilakukan pendataan terhadap berbagai kerusakan yang terjadi, baik bangunan, fasilitas umum, lahan pertanian, dan sebagainya. Yang ketiga, ada evaluasi kerusakan. Pada tahapan ini, dilakukan pembahasan mengenai kekurangan dan kelebihan dalam penanggulangan bencana yang telah dilakukan. Perbaikan dalam penanggulangan bencana diharapkan dapat dicapai pada tahapan ini. Yang keempat adalah pemulihan atau recovery. Pada tahapan ini, dilakukan pemulihan atau mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak akibat bencana seperti pada mulanya. Pemulihan ini tidak hanya dilakukan pada lingkungan fisik saja, tetapi korban yang terkena bencana juga diberikan pemulihan baik secara fisik maupun mental. Yang kelima, ada rehabilitasi. Tindakan dari rehabilitasi seperti mulai dirancang tata ruang daerah, idealnya dengan memberi kepercayaan dan melibatkan seluruh komponen masyarakat, utamanya korban bencana. Termasuk dalam kegiatan ini adalah pemetaan wilayah bencana, lalu pencarian dan penyiapan lahan untuk permukiman tetap, relokasi korban dari tenda penampungan, mulai dilakukan perbaikan atau pembangunan rumah korban bencana, mulai dilakukan perbaikan fisik fasilitas umum dalam jangka menengah, mulai dilakukan pelatihan kerja praktis dan diciptakan lapangan kerja, perbaikan atau pembangunan sekolah, sarana ibadah, perkantoran, rumah sakit, dan pasar mulai dilakukan. Fungsi pos komando mulai dititik beratkan pada kegiatan fasilitasi atau pendampingan. Yang keenam ada rekonstruksi. Pada tahap rekonstruksi dilakukan dengan program jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial, dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Yang terakhir ada melanjutkan pemantauan. Wilayah yang pernah mengalami sebuah bencana memiliki kemungkinan besar akan mengalami kejadian yang sama. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan terus-menerus untuk meminimalisir dampak bencana tersebut. Lembaga pemerintah yang khusus menangani bencana di Indonesia dikomandoi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan bekerja sama dengan lembaga lain seperti Basarnas dan PMI.